di video kali ini gue tuh udah berhari-hari tuh ya kayaknya tuh ya gatal-gatal guys. Bukannya gatal-gatal, kalau gatal-gatal kan emang seringnya psoriasis. Tapi gue kayaknya menemukan teror-teror binatang-binatang aneh gitu guys di kamar gue. Terus gitu kayak kaki gue, nanti gue kasih fotonya, nanti ditayangin fotonya nanti ya. Terus nanti terus gitu di rumah gue tuh kayak beberapa orang, nanti gue tayangin fotonya si Ray juga ya. Kayak digigit binatang-binatang aneh gitu guys. Apa ya guys? Apakah ini kiriman ya guys ya? Kiriman apa itu? Apa namanya? Santut. apa ini santut? Siapa pengirimnya guys? Nih ya, nanti gue tayangin. Besok gue mau ke dokter dulu deh, cek gimana benarnya. Apa ntar malam aja lah ya? Ntar malam aja ke dokter ya? Ntar malam aja ke dokter deh. Karena meresahkan gitu ya, muka karyawan gue tuh sampai apa gitu. Serem ya guys ya. Mari kita cek ke dokter. Semoga bukan apa-apa ya guys ya. Semoga bukan santut ya. Gue gak percaya juga sih guys. Harusnya sih enggak sih. Ingin ku zuzon. Sama siapa ya? Tapi gak boleh zuzon guys, oke? Ya. Nih guys, gue sakit gede gara-gara dukun. Tapi inget ya, dukun-dukun jangan GR dulu. Bukan karena didukunin, tapi karena kebanyakan ngobrol sama dukun langsung masuk UGD. Pusing kepala gue. Ini akibat terlalu ngobrol sama dukun, kayaknya di luar nalar otak gue tercemar kayaknya. Tapi inget ya guys ya, kalau misalkan sakit itu ke rumah sakit, ke dokter, bukan ke dukun. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Beredar di media sosial potongan video Dennis mengaku mendapatkan teror. Dalam caption video itu dikatakan, Dennis Karista dapat teror lagi. Banyak binatang aneh-aneh di rumah Dennis Karista. Bahkan ada pertanyaan dari Dennis, apakah ini yang namanya santut? Kata Dennis. Karena bukan hanya Dennis yang jadi korban, tetapi karyawan juga menjadi korban. Hal ini waktu dulu juga dialami Dr. Richard setelah podcast dengan para dukun. Dr. Richard pun tumbang. Tetapi Dr. Richard sudah mengatakan bukan karena disantet, tapi karena dia mah dan vertigonya kumat. Setelah dari rumah sakit, tidak berapa lama, keesokan harinya sudah segar lagi. Demikian pula Dennis yang mengunggah hal itu di channel YouTube-nya, memang mengatakan bahwa rada aneh karena dia seperti diserang oleh binatang. Dia menunjukkan juga bagaimana luka-luka yang diderita dan juga karyawannya yang mengalami gangguan yang sama. Di video kali ini gue tuh udah berhari-hari tuh ya kayaknya tuh ya gatal-gatal guys. Bukannya gatal-gatal, kalau gatal-gatal kan emang seringnya psoriasis. Tapi gue kayaknya menemukan teror-teror binatang-binatang aneh gitu guys di kamar gue. Terus gitu kayak kaki gue, nanti gue kasih fotonya, nanti ditayangin fotonya nanti ya. Terus nanti terus gitu di rumah gue tuh kayak beberapa orang, nanti gue tayangin fotonya si Ray juga ya. Kayak digigit binatang-binatang aneh gitu guys. Apa ya guys? Apakah ini kiriman ya guys ya? Kiriman apa itu? Apa namanya? Santut. apa ini santut? Siapa pengirimnya guys? Nih ya, nanti gue tayangin. Besok gue mau ke dokter dulu deh, cek gimana benarnya. Apa ntar malam aja lah ya? Ntar malam aja ke dokter ya? Ntar malam aja ke dokter deh. Karena meresahkan gitu ya, muka karyawan gue tuh sampai apa gitu. Serem ya guys ya. Mari kita cek ke dokter. Semoga bukan apa-apa ya guys ya. Semoga bukan santut ya. Gue gak percaya juga sih guys. Harusnya sih enggak sih. Ingin ku zuzon. Sama siapa ya? Tapi gak boleh zuzon guys, oke? Dan akhirnya Dennis pun harus ke rumah sakit dan dirawat di rumah sakit. Tetapi dia dengan tegas mengatakan bukan karena disantet dukun, tetapi karena sering podcast sama dukun. Jadi dia mengatakan mungkin dia tercemar dengan para dukun tersebut. Hal itu dikatakan Dennis sambil berbaring di rumah sakit dengan jarum infus di tangan. Dia juga berpesan kepada pemirsa bahwa jangan sampai percaya dukun. Kalau sakit, ke dokter atau ke rumah sakit.
jangan malah mendatangi dukun, karena itu tidak akan efektif dan malah kena tipu-tipu jadinya. Jadi Dennis tetap yakin bahwa dia sakit tapi ke dokter, bukan malah ke dukun. Tidak. Ini guys, gua sakit gede gara-gara dukun. Tapi inget ya, dukun-dukun jangan GR dulu. Bukan karena didukunin, tapi karena kebanyakan ngobrol sama dukun langsung masuk gede. Pusing parah gue. Ini akibat terlalu ngobrol sama dukun, kayaknya di luar nalar otak gue tercemar kayaknya. Tapi inget ya guys ya, kalau misalkan sakit itu ke rumah sakit dokter, bukan. Dukun-dukun nggak usah kegeran. Gua sakit ke rumah sakit bukan gara-gara didukunin. Jadi dukun-dukun nggak usah GR. Gua bukan kena suntet. Kalau kena suntet itu berarti gua musyrik. Percaya sama kalian nih ya, dukun-dukun gua kasih tahu. Gua itu foto di rumah sakit karena gua sakit. Gua foto buat memberikan wawasan kepada masyarakat luas. Kalau misalkan sakit itu ke dokter gitu, bukan ke dukun-dukun. Karena apa? Karena dukun-dukun itu suka banyak trik. Suntet itu tidak ada. Buktinya aku segar kembali. Nah, begitulah kata Dennis. Dennis pun seakan meledek para dukun yang sudah terlanjur seneng karena dianggap Dennis ada yang nyantet. Tetapi Dennis membuktikan bahwa sehari saja ke rumah sakit, dia sudah segar bugar kembali dan beraktivitas dengan biasa. Bahkan sekarang nempel dengan Jindan, si dukun lucu. Jiang, di segala acara, segala momen, pokoknya selalu makan bersama dengan tumpeng mini. Tuh, lauknya komplit. Ada abonnya. Nih, buat kalian yang kawinan, ada acara, catering, terus pesan di tumpeng mini. Itu pada keluar limitnya. Pada keluar Allah menunjukkan. Ada suatu hadis yang mengatakan ilahi wahmihim mawaddamir man adana ya ilahi. Ya ilahi, lindungilah kawasan kami dan hancurkan orang musuh kami. Jadi ayat Allah itu nyata. Tinggal Kristen. Oh iya. Kristen. Oh iya. Kristen. Oh iya.